Apabila 17 lebih dari 17 belum rekaman, maka data mereka akan tenggelam. Jangan sampai berkas mereka tertunda dikarenakan pungli. Tapi kadang tuh ada oknum-oknum, Pak Kadin, ada nggak di situ yang mungkin tanda kutip maaf tuh bermain? Ada nggak kira-kira? Berkemungkinan. Kalau pihak ketiga kami tidak tahu, Mas. Benar. Selama ini kan Capil ini kan banyak masalah bukan sih ya. Namanya masyarakat itu kan maunya nak cepet kadang-kadang itu. Memang dari secara aturan memang gratis nih. Tapi kadang tuh ada oknum-oknum, Pak Kadin, ada nggak di situ yang mungkin tanda kutip maaf tuh bermain? Ada nggak kira-kira? Berkemungkinan. Apa sanksi mungkin langkahnya untuk membasmi itu? Kalau kami dari staf ini memang setiap hari kami informasikan untuk tidak memungut biaya. Kalau pihak ketiga kami tidak tahu, Mas. Pihak ketiga maksudnya? Pihak ketiga ini masyarakat yang lewat dengan joki ya? Lewat joki. Itu yang kami sampaikan dengan masyarakat. Kenapa sih kalau di areal Batu Raja Barat, Batu Raja Timur, Lubuk Batang lah, apa sih salahnya datang langsung ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil seperti itu kan? Kan bisa terasa nih. Tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Mengatasi masalah. Iya. Tanpa solusi. Serumit apapun ada permasalahan. Serumit apa permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya. Yang ada kata itu terjebak. Seperti itu. Oh, iya kan kadang-kadang ini masyarakat kan aku beberapa kali tuh nerimo WA gitu kan. Maaf itu buat KTP katanya mendak sekian tidak jadi. Memang gratis tapi diperhambat lah, inilah itulah. Nah itu kapan itu, Mas? Makanya sekarang diklarifikasi, artinya tidak ada itu kan. Mas Imam harus diklarifikasi semua itu gratis, mudah, cepet. Benar Pak Kadin kan? Efektif, efisiensi. Nah, artinya jangan efisiensi. Jangan pakai calo. Ya, atau biar tidak mengeluarkan biaya. Tapi misalnya kalau ngenjuk nih, misalnya aku ini buat KTP nih misalnya kan. Nah untuk beli rokok misalnya. Ya tergantung loh Mas Imam ya. Saya juga gini loh. Ada kadang-kadang masyarakat yang memang benar-benar tulus dan ikhlas untuk ini. Ada bawa gorengan, apakah kita harus menolak gorengan tersebut? Sedangkan mereka dengan ikhlas-ikhlasnya. Seperti itu. Tapi saya tekankan kepada staf saya, jangan sampai berkas mereka tertunda dikarenakan hal-hal pungli. Oh, itu. Seharusnya gini. Kalau mau cepat 100.000. Iya. Itu kan? Betul. Itu tidak boleh. Dulu. Sekarang. Oh, sekarang. Tidak boleh. Kalau terbukti? Kena sanksi. Apa sanksinya? Kalau yang pelayanan di bawah, kami lempar dulu ke atas. Kami bekap dulu di atas. Tidak boleh kerangkeng. Bukan di kerangkeng. Tidak boleh berurusan dengan pelayanan terlebih dahulu. Seperti itu. Dan kami beri surat peringatan SP. SP1. Kalau berulang lagi? Ya, dan berulang. Kalau sudah SP keluar, Mas. Kalau ASN terpaksa kami PP ya. PP seperti yang baru itu. Ya. Tidak, memang sekarang Capil ini sudah agak perubahan gitu kan, bukan lagi agak sih, memang sudah bagus. Dari mulai seragam Pak Kadin, ya. Yang dulunya sama mungkin kuning, kaki, sekarang beda ya. Ya. Jadi gini, untuk menarik masyarakat loh, menarik masyarakat. Ya, menarik masyarakat. Gimana bentuknya? Kita belum sempurna loh Mas Imam ya, belum sempurna. Kami masih bebenah. Sempurnanya rokok. Ya. Kami dikarenakan kami ini adalah UPD yang pelayanan publik. Ya. Sebenarnya keinginan kami dan cita-cita kami ingin seperti pelayanan di bank. Setuju. Seperti itu. Nyaman dan aman. Pengen bahasanya itu kan? Ya. Nah, seperti itu. Makanya hari Senin itu kami pakai yang seragam kuning kaki. Hari Selasa itu kami punya seragam tersendiri yang bagian bawah ya, yang bagian pelayanan. Yang
perempuan ini pakai blazer, yang laki-lakinya pakai kemeja lengan panjang, ya. Setel. Tak perizinan ya? Ya, Iya. hampir mirip seperti itu. Tidak. Kami tidak pakai nasi. Udah pakai jas? Tidak. Jadi sekarang kami masih mengevaluasi pelayan yang di bawah ini. Ya, namanya kita baru mulai. Ya bukan semudah membalikkan telapak tangan. Jadi perlu untuk proses. Butuh proses. Jadi kami mohon maaf nih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Mungkin masih ada yang belum puas dengan pelayanan kami. Ya kami akui lah. Namanya kami baru berbenah. Tapi insya Allah kritikan-kritikan, saran-saran yang masuk ke kami ini akan kami evaluasi untuk kedepannya lebih baik lagi. Seperti itu. Pak, itu mungkin layanan online itu Pak Sur. Layanan online yang bisa masyarakat bisa masuk ke situ kan. Ya namanya itu tadi, ya jaringan kadang-kadang masih jaringan ya. Kita ini kan jaringan kita dari pusat. Kalau pusat itu bermasalah, maintain lah di pusat sana, ya otomatis kita di sini nggak bisa kerja apa-apa. Seperti itu. Induknya, iya. induknya ke pusat berarti? Ke pusat lah Mas. Sekarang ini Mas Imam nambah anak nih 1. Amin. Amin. Anak ya bukan induk. Di entry ya, di entry ini. Centam katanya sudah selesai, data tersebut langsung ke pusat. Siak ya? Siak ya. Masih hafal gue. Siak. Itu. Kalau siak saya ingat pengalaman saya. Saya pernah ikut andil bagian dalam membangun database di Oku. Pada situ saya masih di sekitar Camat Batu Jawa Timur, operator. Ya, operator. Sekarang yang perlu nih Pak Kad ini selain pelayanan tadi yang sudah lewat pos, atau mungkin perlu yang langsung masyarakat dipermudah selain itu deh, atau mungkin mobil mungkin. Jadi gini, buku panjang. Kami ini segala cara dan upaya kami lakukan. Tapi ya di era yang efisiensi ini, kemarin Mas Imam nih Opus 1 nih nggak mengikuti perkembangan Dukcapil nih. Ya, kemarin ada ulang tahun Desa Martajaya, Lubuk Raja. Ya. Di situ kami buka pelayan gebiar di sana. Oh, dari jam 7 sampai dengan jam 15. Yang ini kakak KTP akte ya? Ya. Martajaya. Ya, 17. Aduh, di Opus 1. Makanya langganan 50.000. Nah, disitulah kami berusaha semaksimal mungkin menyentuh langsung ke masyarakat. Dan juga pada hari ini Mas Imam, bukan hari ini aja. Kami sisir desa ke desa, laporan dari desa ke desa yang belum melaksanakan perekaman, yang disabilitas, yang mengalami gangguan jiwa ODGJ, itu dijemput. Masa tetap dong. Belum habis dari dulu. Tidak bakalan habis loh Mas. Wih, banyak berarti ini. Yang disabilitas, ada yang baru turun loh. Yang selama ini belum keluar, ini keluar. Turun dari mana? Dari gunung? Turun dari gunung. Seperti itu. Banyak, hampir setiap bulan itu ada loh laporan-laporan perekaman untuk ODGJ yang disabilitas. Seperti itu. Itu kan ODGJ kan susah nih, meronta-meronta. Itulah trik-triknya Dukcapil. Harus ada mantra-mantra sedikit. Iya, dukun. Berarti double keilmuan tadi. Ya, ilmu sosial sama ilmu apa tuh? Jinakan ODGJ. Ya. Mas Imam mau tahu nggak? Hasil dari kami dari tahun 2024 lah, dari awal dari 2024 sampai dengan sekarang, masyarakat yang belum melaksanakan perekaman itu cuma 2.000. Yang belum tersisir ya. Sampai hari ini? Ya. Itu kecil Mas. 0% berarti ya? Ya, 2%. 0,sekian%. 2.000. Ini tapi kami sisir terus. 2.000 ini tidak bakalan bisa habis 100% Mas. Dikarenakan hari ini yang 17 habis direkam, ya besok sudah ada lagi yang sudah umur 17. Benar-benar. Seperti itu. Dan Jalan ya. tak berjalan, tidak akan bisa 100% dikarenakan kita rekam hari ini, besok sudah ada lagi yang 17.
Minimal 17 ya? Ya 17 sudah wajib rekaman. Apabila 17 lebih dari 17 belum rekaman, maka data mereka akan tenggelam. Itu yang kadang ribut nih. Wow, kami tidak terdaftar di sini. Padahal setelah di cross check data mereka dalam satu KK tersebut ada yang belum melaksanakan perekaman. Seperti itu. Itu akan berpengaruh. Itu yang kami sisir sampai ke desa-desa. Mungkin perlu mobil tak? Sangat perlu. Loh Mas Imam, kami datang, kami jemput bola itu dengan manual loh Mas. Manual ya, angkat mau berangkat, susun barang dulu, angkat ke mobil. Kocak bawa kemarin ini ya? Iya. Sedih nggak? Sembako kemarin ya? Sembako banjir. Ya sakit. Iya. Oh, tapi sudah ngusul ke belum? Di tahun 2024 ini kita sudah mengusulkan. Alhamdulillah nih, alhamdulillah kemarin itu tanggapan dari Pak Bupati, ya alhamdulillah bagus. Kita didukung nih dari legislatif pun kita didukung. Tapi apa daya? Apa? Ya, keadaan lah Mas. Nah, seperti itu. Tapi kami tidak berkecil hati. Ini kan keadaan nih. Keadaan. Kalau masih banyak hal-hal yang bisa kami lakukan tanpa mobil pelayanan. Oh. Tapi kan sudah layaknya gitu kan. Sudah. Cak Bang itu kan Cak ATM berjalan. Ya benar. Iya kan? Jadi kebutuhan kami untuk mobil pelayanan itu lebih mempermudah dan mempercepat. Nah, seperti itu. Kalau seandainya ada event-event nih, ada acara di taman kota, kami kan tidak perlu buka stand lagi, kami langsung parkir, buka langsung bisa pelayanan. Baru mencabut samsat. Ya, sampai mati. Seperti itu. Masih ya? Masih. Ini apa SIM ya? Yang mangkrak. Ya. Polisi mangkrak mobil SIM. Tapi jangan salah Mas, walaupun kami tidak ada mobil pelayanan, kami tetap bisa melayani masyarakat jemput bola ke desa-desa. Kalau memang minta ke Capil ini kan bagi dari Kementerian Pusat nih. Mungkin di pusat ada anggaran untuk pengadaan mobil? Tidak ada Mas. Oh, jadi gini, banyak yang beranggapan bahwa Dinas Kependudukan Catatan Sipil ini ada dana bantuan dari pusat. Tidak ada. Dana kami dari APBD. Dana operasional kami dari APBD. Tidak ada satu perak pun tidak ada. Makanya kadang-kadang salah kaprah nih. Ya. Oh, Capil itu besar anggarannya. Tidak ada, kami tidak ada bantuan dari pusat. Anggaran ini benar-benar anggaran APBD dari pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Termasuk belangko KTP? Belangko KTP dari pusat. Nah, itu berarti Pak Sur. Kalau belangko kita tinggal ngambil. Oh. Tinggal ngambil. Tapi kalau kartu KIA, kita cetak dewek, cetak sendiri. Terus belangkonya beli? Pengadaan. Oh, pengadaan. Iyalah. Tahun ini masih banyak. Tapi inilah kelebihan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Mas Imam. Hubungan kerjasama kami, hubungan emosional kami dengan kabupaten-kabupaten lain, dengan provinsi-provinsi lain, is the best. Maksudnya gimana itu? Jadi gini, kami ini habis ke belangko kartu KIA ini kehabisan nih. Sekarang? Misalnya. Habis nih. Ya. Bukan dalam arti kami harus berdiam diri tanpa ada solusi. Seperti itu. Kami bisa nelpon ke provinsi. Dinas Kependudukan Provinsi. Seperti itu. Minta saran dari Dinas Kependudukan Provinsi. Atau kami bisa langsung menghubungi rekan-rekan kami di kabupaten-kabupaten lain untuk mohon bantuan kartu KIA. Seperti bisa itu? Bisa. Itu minjem atau beli? Atau? Minjem lah Mas. Nanti dikembalikan. Sharing. Itu selama ini itu? Ya tetap seperti itu. Kalau seandainya ada kekurangan dari Oku Selatan nih, belangko seandainya kan belangko dari Oku Selatan, dia nelpon ke sini, Pak Kadis, minta tolong pinjam dulu belangkonya. Berapa? 500. Sudah, mereka datang ke sini, ada berita acara, nah kami kasihkan belangko tersebut. Bisa dikembalikan oleh Oku Selatan setelah dia dapat dari pusat,
bisa diantarkan ke sini. Bisa juga dilaporkan ke pusat bahwa belangko dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Oku dipinjam pakai oleh Oku Selatan. Jadi Oku Selatan tidak berkewajiban lagi untuk kembalikan. Sudah di backup sama pusat. Jadi seperti itu Mas Imam. Itu Oku apa seluruh? Seluruh. Oh, saling pinjam berarti ya? Saling pinjam. Saling tolong. Tapi Seperti provinsi bisa itu? bisa. Aku pernah ke Waikanan kok. Memang rumahnya di Lampung kan? Pernah ke Capil Waikanan waktu masa-masa sulit Belangko kan, masa-masa sulit Belangko. Ya kita harus jeli loh Mas. Di mana nih, kabupaten mana nih, provinsi mana, kabupaten mana yang masih ada simpanan belangko KTP yang bisa dipinjam pakai terlebih dahulu. Selain Kiat, belangko KTP juga bisa minjem? Bisa. Oh, saling tolong Saling dulu. backup kami. Backup. Seperti itu. Laku kakak tidak? Kalau kakak kita kan tidak ada belangko lagi. Kita sudah pakai kertas A4. Cetak dewek berarti? Bisa cetak mandiri. Di rumah? Di rumah. Oh, Pakai kertas A4, 80 gram. program tebel itu ya? Yang tebal lah Mas. Tapi tantangannya pakai ini sekarang, barcode ya? Barcode. Berarti enak berarti Kadin? Tidak harus tantangan itu kan? Iyalah, kan banyak, bukan harus nanda tangan berkas saja Mas Imam, harus mengembangkan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang baik. Dulu kan apa namanya itu? Apa tadi? Kakak itu kan harus tantangan bahasa nih. Ya, perkembangan zaman. Iya Mas. dulu, kan? Iya. Artinya kan Kadin harus tantangan nih. Ya. Nah sekarang dengan sistem barcode ini artinya tidak perlu. Tidak perlu. Oh. Sudah ditangan di awal oleh pertama kali untuk pengajuan barcode. Telepon DL kan? Bisa. Oh, artinya lebih mudah gerakan Kadin untuk nyari inovasi lah. Iya. Dan juga jangan salah, kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa Kadin Dukcapil itu selalu di luar, tidak ada di kantor. Iya dong, kalau saya duduk selalu di ruangan di kantor, bagaimana bentuknya saya bisa merespon, mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat? Seperti itu kan? Jadi benar jangan ngantor. Ya hari ini bisa ketemu kan? Seperti itu. Kebetulan ngantor kali ini. Nah, itu Mas. Jadi Dinas Kependudukan Pelayanan Pencatatan Sipil ini ya memang benar-benar harus bekerja ekstra. Ya. Penuh kesabaran dan keikhlasan. Ya. Seperti itu. Tapi insya Allah ya kita dukung program Bupati. Sayangi Oku, kami pengen membahagiakan masyarakat. Iya, sayangi Oku. Ya, kita harus membantu mengembangkan program-program Bapak Bupati kan. Masuk 20 prioritas enggak? Capil. Udah masuk? Enggak. No. Mungkin lupa kemarin kali. Oke. Jadi gini Mas, kalau kami yang pastinya gini, saya bangga dan bisa bekerja, bisa mengembangkan inovasi-inovasi ini dikarenakan saya didampingi oleh orang-orang yang memang hebat menurut saya. Ada kepala bidang. Siapa contohnya? Ya banyak ini. Ini ada Pak Sumardi, kepala bidang PDIP yang inovasi. PDIP? Ya. Oh, kira partai. Ya. Terus inovasi yang yang terlama di sini, Pak Rahmat itu siapa? Rahmat itu baru diangkat menjadi kepala bidang. Dulu Pelamuan sih Pak Surono sini. ya. Ya terus. Jadi kepala bidang kami ini hampir semuanya masih muda-muda ya. Iya, harus memang. Muda-muda dan energik. Diajak balik malam pun tidak apa-apa. Memang pernah balik malam? Wow. Pernah jam 12 malam, Mas. Enggak. Pelayanan, Mas. Daerah negeri Sindang. Oh, pelayan di luar berarti jemput bola. Di luar. Kira di sini. Di sini hari Minggu, hari libur pun kami apabila ada ini kami buka, Mas. Hari lebaran Idul Fitri kemarin, staf saya yang pelayanan cuma libur 2 hari. H-2. Lebaran Fitri kemarin? Iya. Kami buka, Mas. Memang ada orang ngurus, oh?
Luar biasa, Mas. Kita harus jeli nih. Kalau kita tutup pelayanan, masyarakat ini banyak yang mudik lah. Ada yang belum perekaman, sengaja pulang Idul Fitri sekalian rekaman. Ada yang tercecer EKTP, macam-macam kan? Ada yang memang menggunakan waktu pulang pada saat Idul Fitri untuk mengurus dokumen kependudukan. Kita harus siap. Banyak. Buka kami. Tapi sini masih melayani perekaman? Atau harus ke kecamatan? Kalau di kecamatan mungkin dari, minta maaf ini, dari efisiensi. Dari efisiensi anggaran dari pusat. Penghematan tuh ya? Seluruh kecamatan tidak bisa melaksanakan perekaman. Allahu Akbar. Per 1 April. 5 ini? 2020. Seluruh kecamatan? Seluruh kecamatan. Wow. Efisiensi anggaran. Dinonaktifkan. Termasuk MTM kami yang kami pakai untuk jemput bola itu juga posisinya non-off. Tidak bisa dipakai. MTM kami. Pemancar kami. No. Jadi kalau dulu kami masih terbantu oleh kecamatan-kecamatan yang masih aktif nih. Sekarang tidak bisa lagi dikarenakan tidak ada lagi jaringan, sudah diputus sama pusat. Oh, itu pihak ketiga dulu ya? Pihak ketiga. Oh, satelitnya pihak ketiga dulu. Ya. Tapi Mas Imam, itu belum bayar ya. Tapi jangan dibilangin lah. Kami dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil berusaha semaksimal mungkin. Dikarenakan ada efisiensi anggaran dari pusat, tidak bisa melayani masyarakat lagi melalui jaringan M2M. Kami mau tidak mau harus mempunyai jaringan tersendiri. Tapi memang kami punya Starlink. Tempat itu ada beberapa kecamatan masih bisa perekaman. Kalau sebelumnya beberapa kecamatan ada 7 kecamatan yang masih bisa melaksanakan perekaman dikarenakan alat mereka masih berfungsi. Alhamdulillah kemarin itu Kecamatan Semidang Aji dengan Kecamatan Pangandonan sudah pengadaan alat perekaman mobile baru. Nah, sekarang nggak bisa dipakai. Ya Allah, yang 300 juta itu ya? Udah 100 itu ya? Nggak bisa dipakai. Sempat terrealisasi, Mas. Kecamatan Pangandonan dengan Kecamatan Semidang Aji sudah belusukan. Bahkan 1 April ini yang diputus jaringan M2M. Off nian? Off. Itu se-Indonesia apa se-Kuba? Indonesia. Kami pelayanan pelayanan kami jemput bola itu offline dulu.